tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, kita kehadiran tamu yang sangat istimewa, Bapak Dr. Yanwar Nugroho. Kita akan berbincang-bincang sedikit tentang beliau supaya menginspirasi para mahasiswa. Siapa tahu bisa meniru langkah beliau, bercita-cita seperti beliau. Kemudian kita akan berbicara tentang concern kebangsaan. Matur nuwun, Prof. Selamat siang. Selamat siang. Mas Yanwar. Sugeng siang, Prof. Ya, sugeng siang. Nah, kita sedikit mengenal beliau ya. Beliau dulu bekerja di Manchester selama 12 tahun. Iya, Prof. Jadi dulu saya sempat tinggal dan berkarir di Inggris, di Manchester selama total 12 tahun. Jadi saya dulu S2 di sana, nyambung S3, kemudian jadi dosen, lalu sekaligus seperti kita pengabdian masyarakat ya barangkali, jadi dosen sekaligus membantu pemerintah di sana begitu kan. Jadi saya sempat membantu Uni Eropa, jadi total 12 tahun. Lalu kemudian tahun 2012 dipanggil pulang oleh Pak Kuntoro dan Presiden SBY, membantu di UKP 4, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Jadi 2 tahun terakhir Pak SBY itu, Prof, tahun 2012 sampai 2014. Nah, status saya saat itu sebenarnya adalah mengajukan cuti di luar tanggungan. Tak pikir setelah itu kan balik lagi ke Inggris toh. Tapi ternyata Pak Jokowi jadi presiden dan saya diminta jadi deputi di kantor staf presiden. Jadi saya mengundurkan diri. Padahal saya sudah tenor loh, Prof. Sudah tenor di Manchester. Sulit sekali itu mencari tenor itu. Nah, tapi ya sudah nggak apa-apa kan, dipanggil pulang negara. Ya. Jadi dengan Pak Jokowi saya mengundurkan diri jadi dosen tetap di Manchester. Saya menjadi deputi kepala staf kepresidenan selama periode pertama Pak Jokowi full sampai beliau selesai periode pertama. Kemudian setelah itu karena saya ingin berkonsentrasi kembali ke bidang pendidikan atau akademik gitu ya, Prof. Jadi akhir 2019 saya mengundurkan diri. Kemudian saya bergabung dengan ISEAS Singapura, Yusof Ishak Institute di Singapura. Dan kabar terakhir, Prof, yang saya belum update adalah per awal tahun ini saya bergabung di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara sebagai dosen. Jadi saya sekarang sudah full balik ke Indonesia ini, meskipun masih punya status. Saya masih membimbing PhD di Manchester, saya masih membimbing PhD berarti di masih adjunct ya di sana ya? Statusnya honorary fellow. Oh, honorary fellow, bukan adjunct ya? Ya. Tapi saya juga membantu pemerintah. Jadi setelah tidak di KSP, kemudian jadi akademisi, kemudian juga per Januari kemarin saya ditugaskan menjadi koordinator tim ahli di Sekretariat Nasional SDGs di Bappenas. Gitu, Prof, perkenalannya kira-kira. Ya, luar biasa. Ini harus jadi inspirasi bagi para mahasiswa kita di UIN Sunan Kalijaga, bahwa itu mungkin gitu loh, priayi saking Solo, berkarir di Buatan Manchester. priayi, Bro, rakyat jelata, Prof. Priantun, nah, kalau di Jawa Timur itu priantun ya. Priantun saking Solo, berkarir di Manchester, pulang ke istana, ke Singapura, terus sekarang balik lagi ke SDGs ya. Nah, sekarang agak meluas, agak meluas. Siap. Menurut jenengan, ya. begitu lama menjadi deputi, kemudian bekerja di Manchester dan juga Singapura ya. Persoalan apa yang paling urgent untuk bangsa Indonesia saat ini yang sedang kita hadapi dan akan menantang kita? Sulit tuh, Prof, pertanyaannya ini. Begini, tentu dari pengalaman saya sangat terbatas. Ya. Saya merasa masalah atau tantangan ya, kalau boleh, yang dihadapi negeri ini. Pertama, karena negeri ini pengen menjadi bangsa besar. Kalau kita lihat di
apa namanya visi Indonesia 2045 itu, Prof. Itu kan negara ini kepingin menjadi negeri terbesar nomor 4, nomor 5 di dunia tahun 2045 nanti. Tapi kalau saya coba renungkan, Prof, tidak mungkin kita bisa menjadi negara sebesar itu kalau cara kita satu membangun negeri ini, dua cara kita hidup berbangsa, nuwun sewu, masih seperti ini. Kayaknya kok itu kok akan jadi mimpi terus ya, Prof ya. Maksudnya jadi, seperti ini. Nah, itu gimana? Ya, betul, Prof. Ini perlu diperjelas ini seperti ini. Pertama, cara membangun, Prof. Negeri kita sekarang ini mengandalkan pembangunan negara kita ini dengan non sewu jual beli komoditi. Belum sungguh-sungguh membangun nilai tambah produksi. Oke. Mengapa ini terjadi? Karena menurut saya, ini kita sebagai sesama ilmuwan ya, Prof, akademisi. Menurut saya karena sebagai anggota ALMI, saya merasa terhormat bersama dengan Prof. Kita sama-sama anggota ALMI. Menurut saya karena kalau saya boleh bilang, pengetahuan dan inovasi itu belum sungguh-sungguh menjadi bagian dari cara bangsa ini membangun. Artinya membuat kebijakan, menjalankan rencana pembangunan, mengevaluasi itu, pengetahuan itu belum sungguh-sungguh terintegrasi di dalam proses itu. Saya punya pengalaman dan punya cerita singkat, Prof. Ketika saya jadi deputi gitu kan, ada teman yang bertanya, Yanuar, kan dulu sebelum saya ke Inggris saya aktivis, Prof. Saya ikut demo turun ke jalan 98, saya ikut menduduki DPR gitu kan pas 68. Cerita lama itu. Nah, seorang teman saya ini anggota DPR, dia nanya kepada saya begini, Yanuar, kamu nggak stres kamu dulu jadi aktivis, sekarang jadi pembuat kebijakan di istana itu. Saya bilang sama dia begini, itu nggak membuat saya stres. Yang membuat saya jadi stres atau kepikir panjang justru dari seorang akademisi menjadi pembuat kebijakan. Karena sebagai akademisi kita tahu harusnya kita lakukan, tapi di kebijakan malah nggak dilakukan. Atau sebaliknya, secara keilmuan kita tahu ini jangan dilakukan. Malah dilakukan. Nah, maksud saya begini, Prof. Kembali ke soal integrasi pengetahuan dalam kebijakan tadi. Kalau kita memang jadi negara maju, nampaknya integrasi pengetahuan ke dalam kebijakan ini mesti menjadi agenda nomor 1. Cara kita membuat kebijakan, cara kita menyusun program pembangunan, cara kita bernegara, itu memang harus inform, kalau saya boleh bilang itu ya, Prof, oleh evidence, oleh bukti. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya harus jadi doktor atau profesor seperti penjenengan atau saya, tidak. Tetapi kita tahu proses pembuatan kebijakan yang baik dan kebijakan yang baik itu juga ditentukan oleh kualitas para pembuatnya, selain prosesnya. Nah, jadi itu hal yang pertama. Hal yang kedua, barangkali dulu apa yang dikatakan oleh Nehru sebagai scientific temper, perangai ilmiah. Di dalam hidup kita bernegara sebagai warga negara itu yang mesti dipupuk. Saya ini non sewu ya, Prof, saya matur apa adanya ini. Saya tuh agak prihatin sebenarnya dengan negeri ini kok nggak beres-beres soal politik identitas, gitu, soal polarisasi. Menurut saya negara-negara lain sudah ngurusi kapan ke Mars gitu ya, bagaimana teknologi nano. Kita masih ubyek gitu aja kan dengan urusan-urusan yang harus sudah beres kemarin-kemarin. Nah, jadi saya sangat berharap, Prof, dan pada teman-teman di UIN misalnya bisa menjadi garda depan untuk mendorong kita berpikir sebagai bangsa besar, Prof. Karena nggak cukup membangun ekosistem pengetahuan atau knowledge based economy untuk jadi negara besar kalau substrat masyarakatnya juga nggak disiapkan, Prof. Dan sebenarnya saya melihat ini tugas kita, Prof. Ya, betul. Saya agak panjang ya, tapi jawabannya gitu. Jadi tantangan ke depan itu begitu, Prof, yang saya lihat. Jadi sebetulnya ada persoalan ekonomi, ada persoalan politik, ada persoalan epistemologi, ada persoalan sosial yang kita semua hadapi. Dan sebetulnya inilah tugasnya, bagaimana menjembatani. Satu sisi dari sisi keilmuan kita harus mengejar negara lain.
Betul. Tapi sisi lain, ilmu kita yang sedikit ini juga ternyata nggak mampu dipahami. Baik oleh masyarakat maupun kita nggak mampu berkomunikasi dengan baik dengan membuat kebijakan ternyata. Kalau saya boleh nambah sedikit di bagian ini, menurut saya begini, ruang atau dimensi yang terpisah ini ya, Prof, ya, antara ilmu, data, evidence dan kebijakan memang harus didekatkan. Dan ini menurut saya, Prof, jarak yang terpisah ini, jarak yang cukup jauh ini, atau realitas keterpisahan antara dunia akademik atau dunia ilmu dengan kebijakan ini, itu nggak cuma di Indonesia. Saya di Inggris pun saya mengalami itu. Yang membedakan barangkali jaraknya, Prof, dan bagaimana upaya mereka yang ada di dunia akademik ini mendekat ke kebijakan. Reaching out. Ya, dan sebaliknya yang kebijakan juga mendekat ke sini. Contoh, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan atau akademisi kita berhenti dalam membuat riset. Jadi setelah membuat riset selesai. Jadi yang muncul adalah laporan riset 200 halaman, 300 halaman atau jurnal. Ini nggak akan dibaca pembuat kebijakan, Prof. Menurut saya peneliti-peneliti kita juga perlu dibekali dengan kemampuan menerjemahkan hasil penelitian ini menjadi misalnya policy brief yang cuma 4-5 halaman. Karena pembuat kebijakan, Prof, nggak akan punya waktu membaca 200 halaman, apalagi jurnal boten, Prof, nggak akan bisa. Penuh dengan istilah teknis, dengan rumus, dan hasil survei mentah. Betul. Dan sebaliknya, pembuat kebijakan mesti mau mendengar dan memberi ruang ketika ada permintaan audiensi gitu, misalnya dari kelompok akademik untuk ketemu, ayo. Tapi juga tidak presentasi jurnal ya, Prof. Tapi ini saya mengalami sendiri ketika saya jadi deputi di KSP. Saya mencoba, karena saya juga seorang akademisi, meskipun saya tahu saat itu saya sedang menjabat ya, Prof, ya. Jadi ruang untuk dialog antara kelompok-kelompok atau teman-teman akademisi dan ilmuwan ini dengan pembuat kebijakan mesti dibuat, dan itu mesti disengajakan, Prof, kalau saya boleh pakai kata deliberasi, by design. Bukan karena kebetulan atau terpaksa gitu, atau hanya untuk mengejar indeks kinerja itu kan. Pokoknya yang penting ada konsultasi publik. Jangan. Saya mengusulkan dan saya mendorong ini memang by design, disengajakan. Itu, Prof, saya kira. Terus yang soal pertama tadi, yang soal produksi dan komoditi tadi. Terus gimana, Prof, ya? Ya, secara jujur saja yang kita buat untuk membangun ini kan, ya istilahnya belum sepenuhnya itu mandiri kan. Betul. Belum sepenuhnya itu mandiri. Nah, ke depan ini bagaimana? Apakah kita mempertahankan cara seperti ini atau mungkin ada cara lain? Karena bagaimanapun juga kita kan sudah kadung mengikuti sistem liberal, sistem pasar. Sistem pasar, tidak welfare. Artinya negara dalam hal ini ya sebagai fasilitator, bukan sebagai sebagai aktor. Dan kita juga bukan seperti Cina gitu kan. Bukan seperti Cina. Saya bukan seorang ekonom, Prof, tapi kalau saya boleh mencoba menjawab dari pemahaman saya sebagai orang yang mendalami kebijakan publik dan inovasi tata kelola itu, Prof. Menurut saya begini, arah pembangunan ekonomi kita mesti ditujukan kepada dua hal. Satu, ekonomi yang orientasinya produksi, bukan orientasi konsumsi. Konsumsi penting, kalau nggak ada konsumsi tidak gerak ekonomi. Ya, ekonomi nggak mutar kalau nggak ada konsumsi. Tetapi bagaimana ekonomi kita juga didorong ke arah produksi, itu nomor satu. Nomor dua, dalam mendorong ekonomi ke arah yang berorientasi produksi tadi atau digerakkan lebih oleh produksi tadi, itu penciptaan nilai tambah. Nun sewu kasarnya, jangan jual cuma kayu gelondongan atau triplex, tapi dijual sudah dalam bentuk misalnya produk ya seperti itu, Bro. Nah, itu yang saya pahami mengapa misalnya Pak Jokowi mendorong ada smelting, ada smelter, tidak cuma menjual biji-bijian mineral dari bumi, dari tanah yang dikeruk, tetapi diproses. Sehingga dengan adanya tambah itu kita mendapatkan manfaat ekonomi lebih tinggi.
Nah, di sini menurut saya peran yang penting dari inovasi dan pengetahuan. Karena tanpa itu saya kira berat ya mendorong ekonomi kita mau bersaing. Kita cuma punya waktu 20 tahun loh, Prof, menuju Indonesia 2045 itu. Dan 20 tahun itu nggak cukup kalau kita bekerja dengan cara yang begini-begini saja. Kita mesti membangun basis ekonomi kita mesti membangun dan memperkuat basis lingkungan kita agar nggak dirusak seperti itu, Prof. Nah, jadi tadi dual, pertama adalah orientasi ekonominya produksi, yang kedua adalah dalam produksi itu meningkatkan nilai tambah. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, tadi Prof ngendiko soal kalau begitu menuju 2045 dengan situasi yang seperti ini, lantas mesti bagaimana? Menurut saya sebenarnya pemerintah sekarang kan sudah meletakkan dasar yang cukup kuat ya, Prof. Kalau kita melihat dari hulu ke hilir itu, menurut saya hulunya harus dibereskan. Hulu itu artinya kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, kemiskinan, dan ya tentu saja ekonominya tadi, ya. Dan kemudian basis ekonomi rakyat kecil, UMKM. Tadi Prof mengatakan kita bukan welfare state, betul. Tapi sebenarnya kan Pancasila itu welfare. Kalau secara teori. Iya. Secara teori. Tapi secara praktek. Nah, mungkin saya agak naif ya, Prof ya. Tapi saya tuh kepingin sekali melihat itu, dan sebenarnya kita tuh punya kesempatan itu. Maksud saya begini, Prof. Dengan sekarang menggratiskan pendidikan, itu kita sudah mengarah ke sana loh, Prof. Terus kita punya KIS, ya, Prof. Iya, betul. Kartu Indonesia itu. Tentu saja kita membayar iuran BPJS, tapi kan kalau angka saya tidak salah ingat, Prof, ketika saya jadi deputi dan saya update kemarin itu, kalau nggak salah ingat itu 96 juta lebih orang miskin itu ditanggung negara loh. Yang nggak miskin seperti kita ini ya kita bayar sendiri lah, ya wajar tuh ya, Prof ya. Jadi kan akhirnya kita tanggung bersama. Terus kemudian perlindungan sosial. Menurut saya skema yang cukup generous yang kita punya loh, Prof. Jadi artinya di hulu ini sudah diurusi. Belum 100% tentu saja, atau belum sangat memenuhi cita-cita Prof tadi kepengennya welfare state sepenuhnya, belum. Tapi setidaknya hulu itu kita perkuat agar di hilir itu artinya kemudian kita bicara industri, kita bicara produktivitas itu jalan. Kalau hulunya nggak kepegang, Prof. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kemiskinan tadi dengan dukungan UMKM, di bawah pasti kolaps. Jadi itu kan saya katakan. Iya, kalau dengar ini ya kita harus bersyukur. Artinya kemajuan itu seberapapun ya harus diapresiasi gitu ya. Dan disyukuri. Ya disyukuri. Jangan sampai kita hanya mengeluh terus. Ternyata langkah pemerataan, langkah menambal yang lubang-lubang itu sudah dilakukan selama 2 periode ini. Ya. Meskipun PR-nya masih banyak untuk ke depan. Tentu. Itu kan tugas selanjutnya. Betul. Artinya tidak semua harus dipikulkan, dibebankan kepada pemerintah. Setuju sekali. Luar biasa. Ini sebagai pendahuluan kita mengenal beliau, Bapak Dr. Yanwar Nugroho. Beliau senior saya di ALMI, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Beliau sudah purna ya. Saya sudah purna, Prof. Sebentar lagi saya juga sudah purna, sudah terlalu tua. Ya. Dr. Yanwar, semoga sehat-sehat, sukses selalu di Bappenasnya. Matur nuwun, Prof. Di SDG-nya, dan kita Sunan Kalijaga sangat bangga mempunyai sahabat Dr. Yanwar Nugroho yang banyak menginspirasi dan banyak membantu dalam urusan sosial. Sami-sami, Prof, sebagai sama warga Jogja. Urusan komunikasi dan terima kasih juga atas kedermawanannya. Sama-sama, Prof. Matur nuwun sekali. Berkah dalam. Assalamualaikum. Demikian para pemirsa, sehat-sehat, jangan lupa bahagia, dietnya jangan terlalu ketat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.